Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Mustafa, NIM saya 240512040075. Saya saya di kelas TIC 2024. Baik, saya akan menjelaskan sejarah internet dari dunia hingga Indonesia. Pertama, sejarah internet dunia. Pada awalnya, internet berawal dari proyek ARPANET yang digagas oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DARPA). Tujuannya adalah menciptakan sistem jaringan komputer yang tetap bisa berfungsi walaupun sebagian jaringan rusak, misal terjadi serangan nuklir. Kemudian tahun 1970, lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan. Awalnya hanya bisa menghubungkan 4 saja universitas, yaitu Stanford, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Dari sinilah komunikasi digital mulai berkembang. Selanjutnya adalah masuk ke tahun 1980-an, internet mulai mengalami kemajuan. Internet mulai digunakan di beberapa universitas untuk riset dan pendidikan. Pada masa ini, jaringan masih terbatas dan belum digunakan masyarakat umum, jadi masih eksklusif. Masuk ke tahun 1982, 2 tahun setelah jaringan itu masih eksklusif, protokol standar TCP/IP diperkenalkan. Protokol ini sangat penting karena menjadi bahasa universal yang membuat komputer dari berbagai sistem bisa saling berkomunikasi. Masuk ke tahun 1984, domain name system mulai digunakan sistem penamaan domain DNS, sehingga alamat komputer tidak lagi berupa angka IP address tapi bisa berupa nama yang lebih diingat, misal google.com. Itu kan sangat mudah diingat. Baik, masuk ke tahun 1986, National Science Foundation Network menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama di Amerika. Jaringan ini kemudian terhubung ke jaringan internasional sehingga berkembang secara global. Tahun 1990, ARPANET dibubarkan, namun internet sangat berkembang. Di tahun yang sama, Tim Berners-Lee dari CERN memperkenalkan World Wide Web atau WWW. Itu sangat familiar sekarang, yang berbasis tampilan grafis membuat internet jauh lebih mudah digunakan. Nah, kita masuk ke tahun 1993, didirikannya InterNIC untuk menangani pendaftaran nama domain secara resmi. Baik, next. Nah, ini internet sudah masuk ke Indonesia. Waktu itu sebelum itu Indonesia belum ada internet. Awal 1990-an dikenal sebagai Paguyuban Network, suasana kekeluargaan gotong royong sebuah komunitas pecinta internet dan penuh semangat untuk berbagi. Tokoh-tokoh pentingnya antara lain seperti Ono W. Purbo, Robi Sobianto, RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, dan Firman Siregar, menjadi pionir dalam mengembangkan internet di Indonesia. Awal perkembangan internet di Indonesia banyak terinspirasi dari eksperimen radio amatir di ITB. Dengan perangkat sederhana seperti transceiver Kenwood dan komputer Apple II, para mahasiswa mencoba menghubungkan komputer melalui gelombang radio. Kemudian kita masuk ke tahun 1992 sampai 1994. Teknologi TCP/IP mulai diadopsi oleh komunitas dan menjadi fondasi bagi jaringan paguyuban net. Kita masuk ke tahun yang lebih lanjut, tahun modern. 1994, ISP pertama muncul. Internet Service Provider pertama lahir, yaitu Ethernet. Kemudian disusul oleh Indonet sebagai penyedia internet komersial pertama di Indonesia. Ini kita akan bahas fenomena unik di tahun internet lagi booming-boomingnya, yaitu fenomena warnet yang ramai di Indonesia kala itu.
muncul sekitar tahun 1996 sampai 1998. Awalnya ada individu atau kelompok yang memiliki komputer terhubung ke internet dan menyewakan aksesnya kepada masyarakat. Masyarakat sangat butuh waktu itu karena terbukti sangat efisien. Dari sinilah istilah warung internet lahir. Kemudian masuk ke tahun 1997, 1998, warnet sangat semakin populer karena akses internet di rumah masih sangat mahal dan terbatas. Nah, untuk tahun 2000 dibentuknya sebuah asosiasi di warnet Indonesia, AWARI. Ini sangat legend sebagai wadah resmi komunitas warnet. Kemudian tahun 2001 sebagian pengusaha warnet mendirikan organisasi baru bernama Pengusaha Warnet, Asosiasi Pengusaha Warnet atau APW, yang lebih fokus pada aspek bisnis. Warnet kemudian menjadi salah satu pintu masuk utama masyarakat Indonesia dalam mengenal internet sebelum hadirnya internet dan ponsel pintar. Baik, mari kita lanjut. Apa sih manfaatnya internet? Apa manfaat internet cepat? Nah, internet bermanfaat adalah untuk sarana komunikasi murah. Email, chat, dan VoIP memungkinkan orang berkomunikasi dengan biaya sangat rendah, bahkan di lintas negara. Itu jauh lebih murah daripada telepon. Sumber informasi sangat luas. Internet menyediakan akses ke berbagai ilmu pengetahuan, berita, dan data dari seluruh dunia. Bayangkan sebuah data yang dipost di belahan dunia lain bisa diakses dengan sangat cepat di belahan dunia lain juga. Membuka peluang usaha baru. Internet membuka jalan bagi e-commerce, bisnis digital, hingga pekerjaan jarak jauh. Nah, contohnya tadi seperti warnet tadi yang awalnya masuk ke Indonesia dan menjadi sangat booming di waktu itu. Baik, kita lanjutkan. Aplikasi internet, resource sharing atau berbagi file, data, dan program antar pengguna. Berbagi perangkat keras seperti printer atau hard disk untuk efisiensi komunikasi dan informasi. Email media pengiriman dokumen digital. World Wide Web menyediakan berbagai jenis informasi dalam bentuk website. FTP memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain dengan sangat cepat. Layanan interaktif, chat, percakapan real time dengan orang lain, SMS via internet, mengirim pesan handphone melalui jaringan internet, WAP akses internet awal via handphone sebelum adanya smartphone modern, VoIP, telepon menggunakan jaringan internet lebih hemat biaya, jauh lebih hemat daripada telepon jadul. Telekonferensi, pertemuan virtual yang memungkinkan komunikasi suara, gambar, dan data secara langsung. Nah, ini contohnya adalah Google Classroom, Zoom. Itu sangat penting untuk era sekarang karena kalau kita tidak bisa bertemu di satu ruangan, maka kita perlu mengadakan rapat secara online. Dan terakhir adalah mailing list, grup diskusi berbasis email yang menghubungkan banyak orang dalam satu forum email. Baik, saya Muhammad Ali Mustafa dari kelas TIJ dengan NIM 24051204075 mengucapkan terima kasih.